Yeay, Molovers, ketemu lagi sama gue Akbari yang pasti kita bakal diskusi tentang film. Dan sekarang nih ya, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman sineas gue nih yang berkarya lewat film independen, yaitu adalah teman-teman dari Project Omnibus Mortebus. Yes, sini dia. Ya, ada sosok sinefil sineas kita di sini ya. Boleh dong perkenalkan diri masing-masing, mungkin dari yang di sebelah saya nih. Oh, iya. Boleh. Halo, nama saya Harasta, sutradara Jakarta Sunless. Saya penulis skenario dan sutradara. Baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Balan Radi Separtanto. Saya di Omnibus Mortebus sebagai penulis di Suara Ayah. Terima kasih. Halo, saya Nosa Nurmanda. Saya adalah EP, executive producer untuk Omnibus Mortebus. Oke. Nah ini boleh dijelasin dulu nih ke Molovers mungkin sebenarnya Omnibus itu artinya apa, terus juga executive producer itu tanggung jawabnya seperti apa, mungkin boleh dijelasin ke Molovers boleh nih. Oke, halo teman-teman. Jadi gini, Omnibus Mortebus itu adalah program dari workshop film Mondi Blank. Itu program tahunan ya, yang kita bikin untuk bagian jadi apa ya, sebagai bagian dari workshop filmmaker profession support. Ini workshop panjang, sekitar 3 bulan, 4 bulan untuk membuat teman-teman filmmaker siap masuk industri. Dan outputnya adalah pitching forum. Nah saya, EP, saya ngumpulin orang sih buat pitching forum, ngumpulin siapa yang mau bantuin kita di Mondi Blank untuk baik itu untuk modalnya, untuk alatnya, untuk macam-macam semuanya supaya proyek ini bisa dibikin. Wow, siapa aja tuh yang diajakin tuh? Kemarin sih kita ngajakin ada beberapa EP film panjang yang saya nggak usah sebut namanya, mungkin bisa ditonton di filmnya nanti ya. Sama ada teman-teman dari BSM rental alat bantuin kita juga, dari Enigma Pictures dan Kokino Studio untuk bantuin post production-nya gitu ya. Jadi memang bantuan-bantuan ini dari industri ke workshop film tujuannya untuk membuat sineas baru yang lebih apa ya, lebih profesional ya, lebih proper gitu. Sebenarnya pengertian film independen atau omnibus tuh apa sih, boleh dijelasin nggak ke Molovers? Siapa saya? Ya boleh semuanya jelasin yang versi Kalian gimana? Ya. Harasta dulu yang udah ini. Lebih ke dilakukan, ya kalau katanya independen gitu, berarti kan bisa dilakukan secara gerilya misalnya, ada project gerilya filmmaking gitu, atau budgetnya tidak sebesar industri gitu. Kalau itu kalau ngomongin budget sama ngomongin skala produksi gitu ya. Apa lagi kira-kira? Dari kampus nih, anak kampus kan anak. Anak kampus. Kalau dari kampus ya, pertemanan ini. Kampus film nih. Kampus film. Nggak usah disebut ini ya. Ya, jadi kasarannya film ini sama sih apa yang dikatakan saudara Harasta gitu loh. Kasarannya bikin film ngamen lah, kasarannya lah, tanpa ada budget atau apapun. Menggunakan ya udah relasi-relasi, kasarannya mungkin teman-teman tongkrongan deh diajak buat bikin film gitu loh. Dan tanpa ada tujuan kayak film gua mau disebarluaskan ke film-film panjang atau enggak gitu loh. Cukup dengan di komunitas yang kecil dan kuat aja seperti itu. Ya kasarnya seperti itulah, sama yang Bang Harasta. Baik. Nah kalau Bang Nosa Kalau secara akademik gini sih, utamanya independen itu artinya si pembuat film punya kekuasaan untuk ngatur kemana arah filmnya tanpa ada dikte dari PH besar atau studio. Gitu. Arahnya berarti semua kebijakan dipegang sama yang bikin film gitu. Karena IP-nya dimiliki sama si filmmaker, bukan PH-nya gitu. Kayak di Mondi Blank ini, film-film yang ada di Omnibus Mortebus semua dimiliki IP-nya oleh para filmmaker-nya. Jadi institusi itu hanya berlaku sebagai peer reviewer dan bikin deal-dealannya juga bukan nentuin arahnya kemana, lebih ke pertimbangan-pertimbangan gitu ya, apa yang bisa dikasih sama teman-teman yang dukung gitu. Jadi perubahan-perubahan tuh biasanya di downscale atau diapain supaya bisa masuk ke production-nya dan bisa jalan filmnya. Tapi keputusan utama tetap di directors. Jadi teman-teman bisa ngobrol lah soal itu ya, bahwa at the end ini filmnya teman-teman gitu, bukan film milik PH atau Mondi gitu. Nah, independen juga berarti kalau teman-teman lihat beberapa sutradara Indonesia gitu ya, kayak misalnya Joko Anwar paling gampang ya, dia masuknya independen sebenarnya. Karena dia punya kekuasaan
untuk ngatur itu IP dia sendiri kan. Kecuali mungkin film-film yang memang di bawah studio ya, kayak Pengabdi Setan itu kan di bawah Rapi Films kan. Berarti ya ada kerjasama di situ untuk ngatur ke arah mana. Tapi kalau filmnya Kamensi kayak Perempuan Tanda Jahanam atau apa Ghost in the Shell misalnya, itu pengarahnya pasti dari Joko Anwar sendiri. Itu independen sebenarnya. Jadi nggak independen film itu arahnya. Jadi bisa jadi laku gitu. Bisa jadi dibeli orang bisa gitu. Bisa jadi masuk bioskop dan jadi mainstream bisa gitu. Bisa banget gitu. Kan banyak juga kan kayak misalnya kalau di Amerika ada film judulnya Halloween. John Carpenter Halloween itu juga indie. Itu kan bikin sekampung tuh, teman-teman sekampung bikin film. Gitu. Dan nggak kepikiran bahwa itu akan jadi hit gede banget gitu. Mereka bikin dengan dana $300.000 zaman itu dan itu kecil banget buat sebuah film ya. $300.000 kan gitu. Dan di situ diputarnya di bioskop lokal, kok banyak yang nonton, lalu diambil lah sama bioskop yang lebih mainstream gitu, yang lebih banyak penontonnya. Jadi memang itu sistem yang harusnya kita pakai sih, karena banyak banget di Indonesia ini daerah-daerah kayak Makassar gitu ya, atau banyak tempat-tempat lain yang punya film-film independen, film panjang dan film pendek, yang memang terpusat di situ aja gitu, jadi nggak masuk ke Jakarta filmnya, diputar di bioskop-bioskop di daerah gitu, dan itu independen semuanya gitu. Oke. Itu Menarik sih ya. Tapi tadi belum dijawab nih, definisi omnibus itu apa? Omnibus adalah Omnibus adalah sekumpulan beberapa film-film pendek yang dijadikan dalam satu program gitu loh. betul. Beberapa omnibus, ada beberapa yang memang khususnya udah film-film pendek, atau kalau kita ngambil contoh Indonesianya kayak film Kuldesak. Kuldesak kan omnibus juga kan. Oke. Gitu. Jadi 4 cerita digabung jadi satu. 4 cerita jadi satu. Nah Ini ini nggak nyambung. nggak nyambung. Nggak nyambung. Bisa one off. Nggak nyambung. Tapi kenapa kita gabungin? Simpelnya karena kita pengen filmnya itu punya budget yang lumayan besar, tapi hemat gitu. Artinya gimana? Kalau sendiri-sendiri kan bengkak ya. Kalau kita bagi macam-macam kan, berarti kan banyak ya, namanya timnya akan kebagi-bagi, akan bengkak banget di budgetingnya. Jadi kalau kita bikin omnibus, enaknya adalah setiap produser itu punya satu LP doang yang ngurusin semua produksinya. Jadi cut cost-nya lumayan banget tuh kalau kita bikin omnibus gitu ya. Dan saya juga sebenarnya heran kenapa di Indonesia itu jarang banget yang berpikir ke arah sana. Ada beberapa gitu ya. Karena kan pasti orang mintanya independen dalam ide ya. Kan omnibus tuh nggak enaknya adalah setiap film mesti koordinasi sama film lain gitu ya. Supaya murah kan koordinasi sama film lain dong gitu. Apa yang dipakai, ruangannya di mana, alatnya apa gitu. Karena kan booking paketnya kan kayak bikin 5 hari syuting satu film. Padahal bagi 4 gitu kan. Gitu. Itu yang bikin kualitasnya tinggi tapi cost budgetnya bisa murah gitu. Oh nice, jadi salah satu strategi. Strategi aja. Berarti, nah kalau namanya Mortemus tuh kenapa? Tanggung jawab saya tuh kayak. Dari ini yang dia bikin lah. Jadi kalau Mortemus itu setiap kali kita bikin workshop itu kan ada tim penulisan ya, dari workshop script writing-nya. Nah biasanya di akhir workshop itu kita melihat di programming kesamaannya apa sih dari setiap film-film yang dibikin di workshop itu. Nah karena para penulis yang ngobrol-ngobrol di kelas, jadi selalu ada kesamaan-kesamaan. Mortemus artinya kematian. Kebetulan 4 film ini ngomongin soal kematian. Dengan cara yang beda-beda, jalannya ganti-ganti ya gitu. Tapi ada komunikasi itu yang bikin kok mirip ya gitu. Oh, jadi tentang kematian ini ya. Kematian. Kita pernah bikin beda-beda lagi sih, tonton kemarin beda-beda. Apa aja tuh? Sebelum ini tuh ada By the Sea namanya. By the Sea ini simple banget, semua filmnya syutingnya ada lautnya. Ya, simpelnya gitu. Gitu. Sebelumnya ada Omnibus Q. Q itu kan apa? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan namanya, tapi secara format semuanya soal ibu. Baik. Ya, sekarang kita langsung lanjut nih ke temen yang udah terlibat di Omnibus Mortemus gitu. Ada Balan dari film Suara Ayah. Nah ini juga ada Harasta dari film Jakarta Sunless. Kita bakal bahas dimulai dari film Jakarta Sunless dulu nih sekarang ya, Monovers ya. Ini lu gimana nih ngesutradarain film sci-fi drama gitu? Film pendek mahal berarti ya? Mahal nggak tuh? Tapi mahal atau enggak? Nah kita lihat dulu trailernya nih, yang satu ini. Kita lihat. Udah lu percaya aja sama gua. Kalau lu sembuh, lu nggak perlu lagi begini-beginian. Lu bisa selesaiin graphic novel lo. Gua bakal cari tambahan di luar dagangan sayur. Gua bakal balik sebelum jam 7. Gue janji bawain hadiah ulang tahun buat lo. Luminos mempersembahkan
Alfa Sur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, Jenas. Tapi kamu punya kesempatan itu. Gimana rasanya melihat trailer sendiri di studio TV? Ya langsung ini detail nyari ini soalnya ada yang masalah nggak. Jadi gitu overthinking. Kritis ya? Ada. Ada sih tapi enggak lah. Oke, jadi gimana rasanya menyutradarai film sci-fi? Sebenarnya secara genre tuh emang gue suka gitu. Emang kecintaan gue sama sci-fi tuh dari kecil gitu, kayak nonton Blade Runner misalnya atau kayak Back to the Future gitu-gitu. Terus kebetulan di Omnibus ini ada satu project Jakarta Sunrise judulnya, itu sci-fi kan. Emang pada saat itu gue ikut workshop ini adalah kayak sci-fi gimana ya gitu. Mahal dong. Tapi mungkin nggak diproduksi dalam skala film pendek gitu misalnya kan. Tapi ya udah menantang diri sendiri aja dulu gitu, ya udahlah ayo jalanin gitu. Emang ya prosesnya lumayan berdarah-darah lah gitu, tapi ya melihat hasilnya sih oke lah, bisa kita tunjukin gitu sih, kayak gitu. Kalau dari emang sesuai passion aja sih kalau genre ya, cuma kan memang secara kemasan dia ada dramanya tuh. Just biasa yang kalau gue sebagai penulis skenario banyak terlibat di series atau film drama gitu. Jadi itu yang dikuatin sebenarnya gitu. Science fiction sebagai genre, sebagai world buildingnya, tapi secara story dia tetap dramanya kuat. Oke, baik. Tapi sebenarnya dari sebesarnya Jakarta Sunrise tentang apa? Oke, jadi ceritanya Jakarta Sunless itu tentang Jakarta tahun 2045, dia distopia. Di tahun 2045 kita bayangin Jakarta tuh nggak ada matahari, gitu. Tapi dengan dunia yang kompleks itu kita bercerita dari seorang kakak, dia juga seorang tukang sayur hidroponik yang mau nyembuhin adiknya yang sakit, gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengikuti sebuah undian berhadiah matahari buatan. Tapi matahari buatan ini ada di satu tempat yang dia tahu dia akan menghadapi bahaya di sana. Tapi anyway dia tetap pergi gitu. Dan itu story tentang itu. Tentang nyelamatin adiknya. Perjuangan menyelamatkan adiknya di tengah Jakarta yang udah gelap, nggak ada matahari. Oke, nah terus kalau dari lu sendiri apa paling sulit dalam proyek ini? Kalau untuk sebenarnya agak teknis, tapi lebih susah adalah production design sama art sih sebenarnya. Karena kan tadi disebutkan Omnibus itu satu tempat tuh. Kita satu tempat ada 4 film gitu. Gimana di tempat itu yang dibilang ideal atau nggak ideal tuh susah ya. Tapi kayak melihat tempat itu gimana caranya dibikin orang tuh believe itu Jakarta di masa depan gitu, distopia misalnya. Tapi ya dengan lokasi di situ gitu, kita harus berkompromi dengan logistiknya dan lain-lain gitu kan. Nah itu sih yang paling susah tuh art sama production design gitu. Itu yang gimana caranya biar penonton percaya gitu dan ini nggak jadi backlash gitu kan si production design-nya gitu. Waktu itu gue pendekatannya di Sunless tuh mau dibikin retrofuturistik, jadi nggak futuristik banget sebenarnya gitu. Jadi kayak gue sampai belanja handphone Nokia zaman dulu. Oh itu tadi yang ada di trailer. Itu handphone Nokia zaman dulu dibikin kayak seolah-olah futuristik tapi juga ada retronya gitu. Jadi kayak kasih kesan familiarity tapi juga kasih kesan masa depan gitu-gitu. Oh oke. Pesan utama yang pengen disampaikan lewat film Jakarta Sunless apa? Kalau dari project awalnya itu memang ini tentu ada kritik sosial, kritik ekonomi, politik, lingkungan gitu ya, secara lebih besar. Tapi kalau dari gue pribadi gitu, gue senang cerita ini karena Sunless tuh representasi dari ketakutan gue gitu, ketakutan kita semua gitu, masa depan tuh kayak gimana ya gitu. Dan ini adalah representasi dari rakyat kita nih yang sekarang tuh seringnya mengalami kekalahan gitu loh. Kayak kita tuh hampir tiap hari kalah gitu. Kayak susah banget nyari kemenangan dan semua orang, sebagian besar orang di negara ini tuh mencari kemenangan kecil gitu. Karena tiap hari mereka kalah gitu. Dan Sunless adalah representasi untuk orang-orang yang kebanyakan dari kita. Respect.
Mantap, thank you Arasta. Itu dia ya Moonlovers ya alasannya. Dan sekarang kita akan beralih ke film berikutnya nih, ada di Omnibus Mortemus juga, yaitu adalah film Suara Ayah yang memang di sini sudah ada writer yang langsung, ada Bang Alan Radi. Gimana nih? Kita lihat dulu ya trailernya ya. Boleh. Baru kita diskusi. Let's go. Untuk anakku yang tersayang, tapi kalau sampai minggu depan ibu nggak bisa bayar, saya terpaksa harus minta ibu untuk keluar dari kontrakan saya. Gak usah kerja yang aneh-aneh, Cid. pasti kau rasa semuanya tiba-tiba aneh dan berbeda. Acit kangen sama ayah. Mungkin suatu hari nanti aku akan pulang kepadamu lagi. Kestidi will always be with you. Oke. Gimana rasanya melihat trailer sendiri? Aku sendiri yang nulis dialognya, pas lihat trailernya juga geli-geli sendiri juga ya. Jadi apa sih ceritanya tentang apa sih nih? Kenapa ada buah-buahan tadi di... Oke. Konteksnya adalah Suara Ayah ini nyeritain tentang seorang Rashid, seorang Moon Creator, ya. Moon Creator, M-O-A-N. Moon Creator tuh apa tuh? Moon Creator itu kasarannya kalau di dunia internet dewasa ya, mereka adalah pembuat audio-audio sensual yang 18 plus. Oh, oke. Yang dewasa-dewasa begitu. Nah, jadi seorang Rashid, seorang Moon Creator, dia terpaksa harus menggali masa lalunya tentang ayahnya sendiri, dikarenakan dia mendapatkan sebuah request audio dari klien di mana Rashid ini diminta buat membaca surat ayahnya klien, seperti itu. Oke. Dari situ ya. Ya, dari situ. Oke, nah ini kan lu yang sendirian nulis kan? Ya, betul. Nah, ketika karya lu yang lu tulis terus divisualisasikan gitu, lu ada ini nggak sih kayak ya pasti pengennya seperfect mungkin kan? Ada kayak kompromi apa atau mungkin kayak kekurangan yang lu kayak gemes sih harusnya nggak gini nih pas gue tulis bayangan gue atau gimana? Waktu nulis ya. Waktu nulis aku dari sendiri pun ngecoba buat kayak memvisualkan tulisanku gitu loh. Jadi kasarnya aku beneran coba buat detail gitu loh, kayak kamarnya seperti apa, wajah karakternya seperti apa, acting dia kayak gimana gitu loh. Jadi dengan itu setidaknya saudara pun juga bisa mengerti gitu loh, apa ya sih yang aku mau gitu loh. Tapi juga dari situ juga aku harus sebagai penulis juga harus kompromi juga gitu loh, karena pasti kan saudara sama dua orang tuh nggak mungkin punya visi yang sama gitu loh, pasti selalu ada sedikit gesekan gitu loh, dan itu harus kompromi gitu loh, seperti itu kalau dari aku. Oke, baik. Tapi kalau dari lo sendiri Alan ya, sebenarnya sulit nggak sih untuk menjual film independen di Indonesia? Menjual ya? Ini mungkin bisa dijawab juga sama Bang Nosa nih nanti. Ya, kalau dari aku jujur menurutku lumayan sulit gitu loh menjual independen, karena bisa dibilang film independen apalagi film pendek itu punya marketnya sendiri gitu, tertentu gitu loh. Bukan sebuah tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti itu kan. Makanya saya kita menurutku dari orang yang sering datang ke screeningan itu adalah salah satu cara kita sendiri sebagai kreator film pendek independen itu bisa ngasih tahu orang-orang gue punya film ini loh lewat screeningan lokal-lokal. Seperti itu. Dan dari situ, dari lokal-lokal situ menurutku juga udah kebangun audiens sama saudaranya gitu. Habis itu juga ngebikin kayak kenalan ini makin lama juga nama saudara ini kan juga makin tambah naik juga gitu loh. Seperti itu. Jadi memang harus punya keberanian untuk bisa filmnya ditonton dulu deh. Itu dulu sama ada audiensnya gitu. Percuma kalau udah bikin film tapi disimpan di hard disk doang. Nah, itu dia tuh ya. Nah, gimana nih kalau dari versi seorang eksekutif produser? Kalau film pendek, jelas ya, film pendek itu kan ada dua doang masa. Cuman ada dua film pendek jenisnya. Pertama film pendek yang commission work. Biasanya memang untuk campaign. Itu ada kliennya yang bikin film pendek, kita bikin buat company profile atau buat apa yang sifatnya buat campaign atau promotion gitu ya. Itu yang langsung berguna tuh biasanya gitu. Tapi kalau film pendek independen, pendek ya tapi independen, itu memang guna utamanya
biasanya dipakai buat batu loncatan filmmaker supaya bisa masuk industri. Artinya dia ditonton sama spesifik audiens dulu nih, gitu. Misalnya di festival atau di screening gitu ya, buat membangun jaringannya. Jadi kalau kita berharap bahwa film pendek itu akan balik modal atau apalagi untung gitu ya, untuk yang independen kecil banget kemungkinannya. Bisa, tapi kecil banget. Maksudnya kalaupun dia uangnya masuk paling cuma berapa juta aja gitu. Kalau kita pengen di Indonesia minimal ya, tapi kalau ke luar negeri beda lagi tuh urusannya. Karena ada film buyingnya kan, ada marketnya gitu ya. Jadi memang harapannya kalau sekarang ini ada yang beli filmnya gitu. Harapannya banyak yang pengen film dibeli, tapi itu kecil kemungkinannya. Nah, pentingnya apa punya film pendek di Indonesia yang independen adalah untuk berjejaring. Jadi kayak kemarin teman-teman bisa lihat di misalnya festival film jelek ya kemarin ya, ada festivalnya tuh. Keren banget tuh festival karena semua film-film yang dianggap jelek atau nggak masuk ke festival lain diambil, dilihat sebenarnya apa buat diketawain bareng-bareng atau untuk ngumpul bareng-bareng. Itu gunanya film pendek gitu. Ngumpul, ngobrol dan bikin proyek-proyek selanjutnya gitu. Dan di situ bisa aja kita ketemu sama teman-teman yang mau bikin film panjang. Bisa masuk film panjang habis itu kita gitu. Jadi itu hub sebenarnya gunanya gitu ya. Dan mungkin sedikit ngomongin soal nilai ya. Tadi kan Akbari nanya soal nggak sih bikin sci-fi gitu ya. Sekarang dari 4 film omnibus ini, setiap produser dan sutradara tuh berhak dan wajib untuk nyari teman-teman lain buat bantuin dia. Misalnya Harasta dibantu sama Dema, DOP-nya keren banget tuh bantuin dia. Gitu kan. Mesti diapresiasi, DOP-nya gila banget tuh di Sunrise. Mahal nggak? Ya kalau ini profit ya, kalau ini buat nyari uang bisa bengkak budget lo ya, bengkak banget budgetnya bakalan gitu. Dema tuh bikin film apa tuh? Nawila kan ikutan dia. Terus lagi. Jadi teman-teman industri ini emang kita harapkan untuk bantuin Mondi dengan non profit. Nggak ada untungnya secara finansial tuh bantuin kita, nggak ada untungnya. Tapi untungnya apa ke depannya? Ke depannya dia investasi untuk orang-orang ke depannya kita punya kru buat film kita gitu. Kalau kita nggak peduli sama workshop film, sama film pendek, sampai kapan kru kita nggak kompeten gitu? Kita butuh terus lebih banyak orang-orang yang bikin film pendek, latihan, bikin kesalahan gitu ya, untuk nanti di lapangan mereka jago. Karena kesalahannya diambil sama kita gitu. Bayangin kalau lo film panjang terus lo salahnya banyak kan pusing ya. Iya. Kos bisa habis-habisan gitu ya. Jadi kita coba disimulasikan gitu. Maka itu banyak yang bantuin Mondi karena berpikir masa depan kita gimana gitu. Masa depan industri kita gimana tanpa workshop ini gitu. Makanya itu loh value jadi tinggi kan. Value tinggi itu berarti ya kayaknya nggak ada uang yang bisa gantiin itu gitu. Jadi sangat apa ya, priceless jadi pengalaman kita ini gitu. Itu sih. Mahal nggak? Ya mahal kalau diduitin. Tapi kan kita nggak duitin gitu. Baik. Itu sih. Oke, terima kasih cukup menjawab nih. Kalau untuk Omnibus Mortemus bisa ditonton di mana gitu? Silakan Nova ini. Jadi gini, utamanya 10 tahun terakhir ini, Mondi dan saya rasa banyak filmmaker pendek yang lainnya itu biasanya capek di production, habis itu marketingnya nggak jalan ya. Jadi kalau kita buat Omnibus Mortemus, di bulan Mei kita ada pemutaran publik pertama kita, limited banget ya. Dan ada screening roadshow juga, roadshow itu sampai bulan September. Kemana aja? Ya tunggu aja, cek di Instagram, ada Instagramnya Jakarta Short Film atau JSG ya, JSG atau Instagramnya Sinema Darurat dan Mondi sendiri. Nah kita akan roadshow keliling Jabodetabek gitu ya, di tempat-tempat yang kamu bisa gapai lah ya. Kemungkinan ya kafe-kafe, coworking space gitu-gitu. Untuk yang offline ya, September kita udah juga dapat slot di Film Market di Mini Kino International Film Festival di Bali. Itu juga akan diputar di situ gitu ya. Setelah itu kita akan lihat lagi gimana reaksi publik sama film-filmnya, dan kalau memang bagus reaksinya ya kita pasti jalan lagi festival-festival atau screening-screening lain gitu. Tapi memang secara akses masih terbatas ya, karena untuk bisa masuk festival internasional kita nggak bisa publish gede-gedean gitu, kita nggak bisa, belum boleh. Semuanya masih limited screening. Tapi teman-teman di Jakarta, di Bandung bahkan, teman-teman Harasta gitu ya, teman-teman kita kalau pengen nonton filmnya bisa ngubungin Mondi gitu, mau pemutaran, tapi hanya limited ya. Jadi bukan sesuatu yang mesti kita gedein kayak film bioskop gitu. Kita sampai mungkin 2 tahun lagi baru kita bisa yang lebih itu gitu. Tapi 2 tahun pertama ini kita pengennya ke festival-festival dulu.
Oke, itu. Tadi ke Instagram Mondi di mana tuh? @mondiblank. MONDIBLANC. Oke, siap. Apa nanti bisa tayang di Maxstream juga? Boleh kalau misalnya mau lah. Ngobrol aja sama produser-produsernya gitu ya. Ya pastinya Molovers jangan biarin waktu nonton lo tuh keganggu sama kuota kritis. Langsung aja pakai simpati seru nonton. Ini 40 GB cuma 105.000 aja buat 30 hari. Kuotanya gede, nonton jadi lancar, jadi langsung aja aktifin di My Telkomsel atau langsung aja akses di bintang 363 bintang 0 pagar sekarang juga. So pastinya sampai ketemu lagi sama gue Akbari di montase episode berikut-berikutnya yang bisa kalian tonton langsung pastinya di channel Max Reels, ya ada di channel Maxstream, ya ada di Maxstream TV. So gue Akbari, pamit undur diri. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Kita semua pamit. Tapi foto dulu. Wih.